Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Claudia Sinta, NIM 34/2018-002 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Guided Discovery berbasis media lingkungan terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang pada materi pencemaran lingkungan. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimanakah aktivitas belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang yang dibelajarkan dengan penerapan model pembelajaran Guided Discovery berbasis media lingkungan pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang yang dibelajarkan dengan penerapan model pembelajaran Guided Discovery berbasis media lingkungan pada materi pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang yang dibelajarkan dengan penerapan model pembelajaran Guided Discovery berbasis media lingkungan pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang yang dibelajarkan dengan penerapan model pembelajaran Guided Discovery berbasis media lingkungan pada materi pencemaran lingkungan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi siswa, guru, maupun sekolah. Bagi siswa, model pembelajaran Guided Discovery dapat membantu siswa untuk mempermudah dalam memahami materi pelajaran. Bagi guru, dapat menjadikan model pembelajaran ini sebagai proses pengembangan model dan media pengajaran yang dapat membantu atau mempermudah proses belajar mengajar dan tentunya mengembangkan pola pikir dan kemampuan siswa. Bagi sekolah, model pembelajaran Guided Discovery ini membantu pelajaran biologi yang lebih baik dan siswa lebih berpikir kritis dengan menemukan sendiri pengetahuan baru sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dan ketuntasan belajar dan tentunya meningkatkan kualitas output siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, penerapan model pembelajaran. Penerapan adalah mengaplikasikan sesuatu yang telah dibuat dan dimiliki oleh seseorang. Nah, penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengaplikasikan atau mempraktikkan model pembelajaran Guided Discovery sesuai dengan ketentuan dan aturannya pada pokok pembahasan pencemaran lingkungan di SMA Negeri 4 Palembang. Selanjutnya, Guided Discovery atau penemuan terbimbing. Model Guided Discovery merupakan salah satu model pembelajaran aktif dari beberapa pelajaran yang aktif lainnya yang dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Pembelajaran Guided Discovery merupakan model penemuan terbimbing di mana guru mengungkapkan masalah, mengarahkan mengenai pemecahan, dan membimbing siswa dalam hal mencatat data. Selanjutnya, media lingkungan. Media lingkungan secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap dalam sikap. Media yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemanfaatan lingkungan di sekolah SMA Negeri 4 Palembang itu sendiri yang dapat membantu proses pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan, sehingga peserta didik mampu memahami atau berkaitan konsep dan fakta yang ada di lapangan atau lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai pencapaian yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Hasil belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ranah kognitif, psikomotor, dan ranah kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir siswa atau pemahaman termasuk menghafal, menganalisis, mengaplikasikan, dan lainnya. Sedangkan ranah psikomotor yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti menulis, memperhatikan, mendengarkan selama proses pembelajaran dengan menerapkan
menerapkan model guided discovery berbasis media lingkungan. Selanjutnya, aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan kerja aktif yang berarti giat, rajin, selalu berusaha, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang baik. Aktivitas yang diamati dalam penelitian ini yaitu visual aktivitas, oral aktivitas, listening aktivitas, reading aktivitas, motor aktivitas, mental aktivitas, dan emosional aktivitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu pencemaran materi. Pencemaran materi lingkungan merupakan salah satu materi yang dipelajari di kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang dengan KD 3.10 menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Model guided discovery merupakan salah satu model pembelajaran efektif yang berasal dari paham konstruktisme. Model pembelajaran guided discovery ini menekankan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran karena siswa akan belajar untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui bantuan seorang guru. Selanjutnya, fungsi model pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran guided discovery. Yang pertama yaitu ada fase orientasi. Fase orientasi ini dimulai dengan pendidik memberi pengantar untuk membangun konsep siswa melalui membaca sumber literatur, observasi sehingga memunculkan pertanyaan. Fase ini bertujuan untuk memunculkan permasalahan yang dibuat oleh siswa, kemudian pertanyaan yang diajukan siswa akan menjadi rumusan masalah yang diselesaikan. Yang kedua yaitu fase hipotesis generation. Fase ini bertujuan untuk memberi kesempatan siswa untuk menyusun hipotesis. Yang ketiga yaitu fase hipotesis testing. Fase hipotesis ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan merancang eksperimen, mengamati, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada hipotesis testing lebih menggunakan indera penglihatan daripada pendengaran. Siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi sehingga siswa memperoleh pengalaman yang nyata sendiri melalui objek yang diberikan dan pengalaman mental. Yang keempat, fase conclusion. Fase conclusion ini untuk mengolah hasil data eksperimen dengan hipotesis, menganalisis dan menyimpulkan hasil eksperimen. Yang kelima yaitu fase regulation. Fase regulation ini mengolah hasil siswa melalui proses belajar, penemuan, dan mengevaluasi kesimpulan yang telah dibuat. Kegiatan mengevaluasi ini digunakan untuk memeriksa pemahaman yang telah dibuat oleh siswa sehingga pemahaman siswa sesuai dengan konsep yang benar dan dapat menyimpulkan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu media lingkungan. Media lingkungan merupakan seluruh komponen yang ada di lingkungan yang efektif untuk digunakan sebagai proses pembelajaran, baik komponen biotik hidup maupun abiotik tak hidup. Fungsi media lingkungan. Media lingkungan berfungsi sebagai alat perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan peserta didik di sekolahan yang dinyatakan dalam bentuk skor. Hasil belajar ini diperoleh melalui interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, baik terhadap makhluk hidup yang tak hidup, dan peserta didik mampu memahami materi pembelajaran dengan baik dikarenakan banyak faktor yang mendukung untuk
terlaksananya proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu materi pencemaran lingkungan. Materi pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya zat pencemaran atau polutan seperti makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia maupun proses alami. Macam-macam pencemaran lingkungan yang akan dipelajari yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 12 Juni 2021. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Kelas yang menjadi peneliti akan diberikan soal pretest dan posttest untuk mengetahui hasil belajar dan membandingkan antara skor pretest dan posttest pada awal dan akhir pembelajaran. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti yang akan diteliti yang mencakup semua elemen dalam wilayah penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Palembang sebanyak 2 kelas 10A dan kelas 10B. Sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang akan diteliti yang mempunyai kualitas dan memenuhi karakteristik tertentu. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan tentang sampel peneliti tersebut secara keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini yaitu total sampling, yaitu menjadikan keseluruhan anggota populasi sebagai sampel dalam penelitian. Pertimbangan peneliti ini dalam mengambil sampel tersebut karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas A, kelas 10A, dan kelas 10B. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, aktivitas belajar siswa. Data yang diperoleh untuk mengetahui aktivitas belajar siswa ini diperoleh dari lembar pengamatan atau observasi yang diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan yang telah direncanakan. Komponen aktivitas siswa yang diamati yaitu memperhatikan penjelasan guru secara aktif, mendengarkan yang didiskusikan oleh teman, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, melakukan observasi, melakukan eksperimen, dan menjawab hipotesis, mengolah data dan hasil eksperimen, mendiskusikan dengan anggota kelompok, siswa aktif dalam kelompok, dan menyampaikan ide pendapat yang menarik kesimpulan. Data hasil pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung akan dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Dari data hasil belajar siswa yang sudah diperoleh selama pembelajaran akan dianalisis dengan menggunakan rumus rata-rata. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik UJT untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hasil belajar siswa dengan kriteria pengujian.